Iya. Duduk terus aku bahagia, Iya, enggak gitu iya, kan? enggak, pasti ada harus ikhtiar. Iya, apakah harus masuk ke dalam gua bertapa mungkin? Atau ke diskotik, ke diskotik. Bukan dong. Assalamualaikum guys, kita ketemu lagi dengan Bunda Ai dan Amel di podcast Single Mom is a Strong Mom. Harus strong terus ya. Kita mau bahas apa Mel hari ini Mel? Hari ini adalah kita akan ngobrolin sebagai single mom. Kita mau tetap bahagia tanpa kita bergantung sama orang lain. Ngerasain dong, nggak usah lah. deh kalau soal berdarah-darah sedih-sedih, single mom itu pasti ada masanya. Cuman kan masa iya, hidup itu kan harus terus melangkah. Iya, betul. Kita nggak pernah tahu apakah besok itu masih milik kita atau enggak. Nah, gimana caranya menciptakan kebahagiaan sebagai single mom, tapi kita nggak boleh bergantung sama orang lain. Iya. Strong mom ya kan, jadi harus punya cara kiat supaya kita tetap bahagia. Walaupun ada masanya sedih, lupakan sedihnya sesaat, kita tetap harus bahagia. Apalagi ada anak yang harus diurusin. Iya. Lagian kita mau bergantung sama siapa? Nggak Kan bisa nggak ada suami, ya nggak bisa. Satu-satunya bergantung kan sama Allah. Betul. Nah, tapi kan caranya ya kita nggak mungkin langsung nyerahin semua ke Allah. Ya kita ikhtiar kita, carilah apa yang membuat kita tuh happy. Kalau Bunda Ai gimana? Kalau aku, karena aku suka suka hal-hal baru, suka belajar hal baru, aku belajari apa aja yang bisa aku pelajari. Kayak misalnya itu ngedit video, ngedit foto, pokoknya yang lagi viral apa aku pelajari. Meskipun aku nggak expert ya, nggak sampai expert, tapi yang penting aku tahu, aku udah seneng gitu loh. Yang penting aku ngerti. Enggak cuma segaji sih sebenarnya, kadang-kadang lagi pengen masak apa, belajar apa ya aku coba gitu. Yang penting aku bisa killing time, aku nggak terlalu jadi nggak overthinking, nggak memikirkan yang seharusnya tidak aku pikirkan, yang bikin gitu, yang bisa draining energi kita, pikiran kita, ya kita lakukan itu gitu loh. Jadi harus dieksekusi segera sesuatu yang kira-kira bisa kita lakukan. Iya. Nggak perlu harus mikirin budget mahal atau enggak. Nggak perlu. Karena bahagia itu kan barometernya di hati. Iya, nggak perlu kita ikut-ikutan teman. Misalnya keluar lah nongkrong, ya nggak usah. Kita bahagia bisa di mana aja. Di mana aja. Di kamar kita belajar. Ada ini baru nih, aplikasi baru nih buat gini-gini. Nah, kita install lah, kita belajar, kita ya pokoknya kita manfaatkan aja gitu loh, manfaatkan waktu kita. Jadi kita masuk ke komunitas, kalau misalnya suka ketemu sama orang gitu ya, tapi jelas hal itu yang baik buat kita dan juga nggak berbawa nggak berdampak negatif buat kita, nggak berdampak buat negatif buat kita, buat anak-anak kita. Yang penting membawa yang positif ke kita, jadi lebih menguatkan kita gitu. Jangan malah bergaul sama yang high class atau apa yang gitu kok. Jadi kita kayak merasa ya mereka kok hidupnya bahagia banget. Kita kok aku sedih banget. Kita jadi ngebandingin jadi kita nggak ada rasa bersyukurnya gitu. Kalau aku pribadi aku lebih suka tuh kalau ini lebih bergaul lebih yang supaya di bawah gitu loh. Jadi kita ada rasa bersyukur kita muncul kan gitu. Ya, jadi jadi kita nggak stres, itulah udah happy gitu. Terus kita ikutin nih anak-anak kita, hobinya apa? Kita involve ke hobi mereka. Jadi kita involve ya, kita anak-anak gitu makanya aku biar istilahnya udah tua aku masih seneng main bowling apa. Ya pokoknya anak-anak yang mau main apa aku belajar gitu loh. Jadi bahagianya diciptakan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kebahagiaan anak-anak juga dibersamai. Iya, betul. Karena kan anak bahagia, otomatis kita sebagai ibu pasti ikut bahagia. Jadi nggak berkutat, aku sedih, terus ya udah sedih aja. Aduh, jangan ya. Jangan. Ini waktu kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Iya, betul. Jadi nabung memori baik ya buat anak-anak bisa secara langsung ya. Iya. Toh biar bagaimanapun kan hidup harus terus berjalan. Iya. Hidup harus kita hadapin, apapun yang terjadi kita harus hadapin. Dan juga bagaimana kita menyelesaikan kesedihan kita, dalam arti kita berusaha nih buat bahagia. Bahagia itu kan harus ada usaha loh, nggak cuma duduk terus aku bahagia, nggak gitu kan. Enggak, pasti ada harus ikhtiar. Dan kita juga berdoa juga pasti, ntar jangan bilang, itu ikhtiar doang, berdoa dong. Oh, berdoa pasti, itu berdoa yang berdoa itu pasti yang utama. Jadi menu utama kayaknya. Tapi ini kita yang bicarakan kan masalah ikhtiar kita apa gitu. Kalau berdoa sih udah pastilah gitu. Dan kalau
kalau kita bisa bertahan dan kita melewatinya dengan baik secara tidak langsung, kita ngasih contoh ke anak-anak. Iya, betul. Jadi sedih itu untuk kita lewatin, bukan kita masuk ke dalam kesedihan itu dan Iya. berlarut-larut gitu ya. Jadi Iya. nggak ada dalam rumus Bunda Ea ini berarti ya, sedih kelamaan tuh jangan ya. Kayaknya Pakai waktu nggak sih? Enggak, pokoknya kita harus lihat ke depan lah gitu. Sedih itu normal, kita manusia pasti, mana ada sih manusia nggak pernah sedih gitu. Betul. Kita sedih pasti, tapi ya kembali lagi. Validasi Kita ya fokus. berarti ya, sedih boleh dinikmati dan itu. Tapi bebas. nggak usah dikasih lihat ke orang lah. Karena belum tentu orang lihat kita sedih itu. Terus ikutan sedih. Empati enggak, belum tentu ada yang Ada juga yang ternyata syukur gitu ya. ternyata gitu ya, enggak, tapi kita happy. Kita kalau bisa biarpun kita sedih, kita masih membawa kayak menginspirasi orang untuk tetap semangat, tetap happy gitu loh. Salah satunya podcast kita ini tujuannya ke arah situ ya. Iya. Mudah-mudahan nanti ada sebagai single mom nih, sama-sama single mom, ada sharing cerita kita yang bikin kamu, oh iya bisa jadi masukan buat teman-teman bisa lakukan juga. Iya. Tapi hal baik ya, balik lagi. Iya. Biar jadi amal jariah. Ya, kita yang buruk jangan ditiru ya. Kita manusia, jangan, buruknya banyak, baiknya dikit. Yang dikit itu aja yang diikutin. Kalau yang buruk ya udah lupakan. Iya, yang ambil buruk yang baik. simpen aja yang buruknya. Ya karena kita juga manusia yang tidak Iya, sempurna betul. ya. Yang jelas sedih itu boleh saja, tapi jangan kelamaan. Jangan dan kelamaan. harus dilewati dengan terus Hal-hal semangat. positif ya. Pokoknya lakukan hal-hal positif aja lah gitu. Cuman kalau Bunda Ea sendiri ngerasa nggak sih temen yang baik dalam arti sesuai nih sefrekuensi, terus juga kok kayaknya cara kita menghandle segala sesuatunya tuh sama. Itu perlu nggak sih buat kita yang lagi sedih? Maksudnya kita masuk komunitas maupun yang baru atau yang lama untuk bisa bikin kita tambah lebih bahagia gitu? Mungkin Kayak kalau gitu nggak dulu? kalau Sempet kayak gitu nggak? aku sih enggak terlalu. Nggak Kalau terlalu ya? kalau temen itu lebih ke itu kan sementara aja ya. Oh, kita ketemu happy ya udah gini-gini gitu. Tapi kalau untuk yang benar-benar pas kita lagi ada itu aku nggak terlalu sharing ke orang gitu. Aku lebih ke bagaimana ya carain kita menyelesaikannya gitu. Jadi meskipun istilahnya nggak punya teman kita nggak sempat membersamain kita nggak kehilangan gitu, nggak kehilangan rasa bahagia kita yang ini. Kita masih punya jalan tanpa harus kedatangan teman-teman gitu loh. Susah ya, ini model settingannya independen banget gitu. Jadi temen itu oke, tapi bukan jadi barometer kebahagiaan aku. Ada, gitu ya. alhamdulillah. Misalnya nggak ada pun pasti lagi kita nggak ada pun ya kita harus bisa Tetap mampu melewatinya. bahagia, Iya, ya. tetap Jangan harus sampai bahagia. karena misalnya kita lagi sedih, terus kita ngerasa masuk ke komunitas, terus kita bahagia. Di saat ada yang mengecewakan kita di komunitas tersebut, akhirnya kita ikut sedih lagi. Iya, jangan. Baru keluar sakitnya, sakit lagi. Iya, jangan. Pokoknya kita jangan bergantung lah, bahagiaan itu jangan kita gantungkan ke orang lain, gitu. Hanya Allah aja ya, Iya, yang boleh betul. tahu sedihnya kita. Iya. Jadi supaya orang taunya kita baik-baik aja, Yes, ya kan? yes. Ya namanya sedih kan harus punya jalan keluar kayak tadi Bunda bilang ya. Nah kalau Bunda sendiri misal lagi ada suatu masalah yang dihadapi, ada treatment khusus nggak sih buat bisa rilis, buat ngilangin sedihnya aku dulu? Apakah harus masuk ke dalam gua bertapa mungkin? Atau ke Atau diskotik, apa? mau ke diskotik. Bukan dong Iya, ya, jangan bukan. balik. Jadi gimana Bun? Jadi supaya aku tuh kalau ada masalah mungkin mama-mama single yang kayak ya pasti ada ujian ya, tiap hari pasti ada ketemu hal-hal baru yang bikin wow, dar-der-dor Iya, gitu iya. kan. Nah itu gimana Bun? Kalau udah level sedihnya itu udah sedih banget. Oh ada level Ada ya? dong, ada level. Kalau sedihnya itu lagi sedih, udah benar-benar sedih lagi benar. Aku ya bukan sok imannya bagus ya. Aku lebih ke ya lebih mendekatkan diri ke Allah lah. Kita berdoa atau kita ya baca-baca Quran yang bisa menyemangati kita gitu kan. Ya kayak surat Al-Baqarah yang doa ayat terakhir itu kan bahwa Allah tuh nggak menguji kita di luar kemampuan kita. Ya kita tuh sering ingat-ingat aja kayak gitu ngaji gitu. Tapi kalau misalnya level sedihnya masih kayak bete banget nih, gue mesti killing time nih, tapi masih ini aku nyanyi. Nyanyi. Bunda nyanyi suaranya Nyanyi. bagus banget. Enggak juga sih. Mungkin nyanyi kadang-kadang gini, aku kalau lagi malam-malam, lagi Oh, jadi bete. itu treatment buat sendiri ya? Iya, aku sih treatment bukan Ibaratnya sendiri, kalau olahraga bukan. kan perlu keringetan ya. Jadi aku Perlu keringet nih, ya kan? perlu aku mesti keluarin kayaknya tuh kalau aku bisa nyanyi teriak-teriak itu aku keluarin beban Berarti beban lagunya yang juga dipilih nih. ngerok.
Lagunya yang rock yang bisa teriak. Kalau kita teriak doang itu stres. Tapi kan kita kalau nyanyi kan orang nggak kelihatan. Tapi sebenarnya kita kayaknya kita melampiaskan unek-unek kita berarti gitu. Salah satunya nyanyi, guys ya kalau udah. Kadang-kadang aku tutup di kamar mandi, aku nyanyi, aku pakai apa semule kayak apa. Enggak, kamu mah seringnya nyetir mobil terus dia nyanyi di mobil. Nah itu ngilangin bete, ngilangin ngantuk. Soalnya kalau diam aja ngantuk. Jadi aku memang ya hobinya nyanyi, yaitu nyanyi. Meskipun gak enak didengar, yang penting di telingaku sendiri enak. Oke, selain nyanyi ada lagi nggak nih? Nyanyi, selain nyanyi. Kan ada orang yang gue lagi ada masalah bete, langsung menghampiri kelompoknya misalnya gengnya lah atau temen yang enggak, aku enggak, aku kalau misalnya lagi pengen keluar, lagi mau keluar nih, aku misalnya main bowling lah, main game apa gitulah, itu nggak apa-apa. Tapi jarang yang kalau ini kan temen juga nggak bisa 24 jam kita lagi bete nih terus datengin teman untuk nemenin kita, nggak bisa. Guys, ketemu aku butuh kantong kresek. Enggak. Munte dulu aja. Enggak. Ya itu kalau nggak nyanyi ya udah, kalau misalnya lagi pengen keluar ke mall main bowling sendirian pun ya udah kita lakukan gitu. Gitu kan, main bowling itu kan kita lempar. Anggap aja kita lempar beban. Mau kita kopdar sambil main bowling sama Bunda Ea aja. Ayo. Atau mau kita karaoke bareng, jelas. Itu sebuah entertainment yang dirancang untuk diri sendiri ya. Untuk diri sendiri. Kalau punya problem itu ya memang harus diterjang, benar nggak? Jadi ya persiapannya juga harus kita sehat secara hati ya. Untuk siap menjalani. Kalau hati kita nggak sehat, bagaimana kita mau membersamai anak-anak kan nggak bisa juga. Nah, kan nggak boleh juga di depan anak kita. Mama nih lagi down gitu kan, mereka juga taunya ya mungkin cerita biasanya kalau aku ya teman-teman biasanya akan cerita ke anak-anak kalau masalahnya sudah 3/4 selesai, mau selesai atau udah selesai banget gitu. Jadi mereka biarlah dengan perjuangannya kita aja. Malah aku kadang-kadang sama anak-anak tuh nggak pernah cerita itunya ya. Ceritanya tuh kadang-kadang pas lagi anak ngadepin apa, cerita apa, mama itu mah udah ngalamin, gini-gini. Masa sih mah? Iya, tapi kan mama nggak pernah cerita gitu. Tapi paling kalau sholat nangis, anak-anak lihat itu ya udah sholat, mama sholat nangis udah biasa gitu. Iya, memang sih. Seru ya, pokoknya jadi single mom itu bukan sesuatu yang harus disedihin, bukan sesuatu yang harus kenapa sih gue kena takdirnya begini, nggak apa-apa, Allah tuh kasih hikmah pasti di setiap ujiannya. Cuma memang kita baru nyadarin ya setelah udah dilewati. Iya, betul. Nunggu lewatnya. Itu proses melewatinya itu ya itulah. Tapi selalu yakin teman-teman pasti bisa. Itu proses pematangan namanya. Hari ini saya belajar dari Bunda AI proses pematangan. Anda belum lewatin, saya sudah katanya. Jadi ya sudah dinikmatin aja. Alhamdulillah. Dapat ujian memang sedih pasti ya, tapi nikmat Allah itu pasti lebih besar dibanding semua itu. Masya Allah, betul. Keren banget. Tiba-tiba, gue butuhnya karaoke, gue butuhnya main bowling, nggak begitu kan? Tapi pasti sebelumnya pernah nggak di masa bingung, aku sebenarnya pengen apa ya gitu, buat ngerilis stres aku, pernah nggak di fase itu? Aku kebetulan ya memang orangnya apa ya, go with the flow aja lah, maksudnya ya memang harus dijalanin, kita jalanin gitu aja. Ya udah lakukan yang kita suka. Jangan peduliin lah omongan orang, orang bukannya ngaji malah nyanyi. Ya ngaji itu ada saatnya. Nggak perlu dipublish juga. Nggak perlu dipublish, tapi ada saatnya memang kita harus liriknya, kita pengen nyanyi, ya udah nyanyi aja. Yang penting kita nggak merugikan orang lain. Yang nggak suka dengerin kita ya jangan dengerin gitu aja. Skip Udah. aja. Nggak usah pikirin orang lain, yang pikirin hati kita sendiri gitu. Jadi teman-teman, kalau Bunda cerita tadi dengan panjang kali lebar, kali tinggi segala macamnya itu kan karena Bunda sudah mengenali dirinya Bunda sendiri ya. Misalnya, aku lagi sedih, berarti aku butuhnya main bowling nih, ya kan? Aku pengen ngerilis stres aku dengan melempar bola, atau kayaknya aku butuh teriak nih, kayaknya aku butuh karaoke. Nah itu buat Bunda yang udah tahu nih. Aku sedihnya begini, aku butuh treatmentnya begini. Nah kalau buat teman-teman kan belum tentu beda-beda, sama ya kayak Bunda ya. Dan masalahnya juga pasti nggak sama dong ya kan. Iya, ikutin aja hobinya apa gitu. Pokoknya yang kita kan lebih tahu lah yang membuat kita lebih nyaman tuh apa gitu. Jadi yang penting yang positif lah usahakan. Penting juga gitu. Ya untuk kita punya waktu sendiri untuk tahu kita butuhnya apa gitu ya Bunda. Punya kiat tersendiri nggak Bun buat tahu aku butuhnya apa tuh gimana tuh Bun? Kan Bunda nggak langsung harus belajar punya waktu sendiri buat bisa tahu
aku butuh apa, aku maunya apa, supaya pada saat mengalami suatu ujian ataupun persoalan yang Allah berikan dalam hidup kita, kita tahu harus ngapain, kita tahu harus membikin hati kita happy itu ngapain lagi, kita harus pandai ya. Dan kalau bisa dibilang, kamu mah enak, saya mah kan beda begini. Enggak sayangku, kita juga sama. Iya sama, cuman kita nggak mau lah menunjukkan kesusahan ke semua orang gitu ya. Kembali lagi, biarpun kita susah, kalau kita bisa tetap bikin semangat orang lain itu kan dapat pahala. Masya Allah. Jadi semangat para single mom, kalian pasti bisa lewatin ujian yang Allah berikan. Iya, tentulah. Allah itu udah pasti kekuatan ke kita kok. Alhamdulillah ya, ini obrolan kita mudah-mudahan manfaat buat teman-teman. Semoga yang lagi sedih hatinya jadi tahu bagaimana harus membuat hatinya bahagia lagi. Nah, sebelum kita udahan nih Bunda Ai, kasih spirit, semangat buat kita semua untuk bisa kita tetap bahagia tanpa bergantung sama orang lain. Ya itu, kembali lagi, kenalin hobi kita, kenalin diri kita sendiri, apa sih selama ini yang kira-kira bisa membuat kita tenang, kita bahagia, lakukan saja. Nggak usah mikirin orang lain bagaimana, yang penting yang kita lakukan tuh nggak merugikan orang lain gitu aja. Udah, lakukan aja. Jangan ngerugin orang lain ya. Iya, jangan bergantung sama orang lain. Apalagi menggunakan rekening orang lain. Oh jangan dong. Bahaya itu. Iya, betul. Ya. Ini bincang-bincang kita tuh setiap segmen insya Allah akan beda-beda ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan buat teman-teman semua juga dengerin obrolan kita, dan insya Allah ditulis kolom komentar ya, siapa tahu ya boleh, mau ngobrolin, mau nanyain soal apa nih, misalnya gimana sih caranya ngadepin begini-begini, atau gimana cara kalau Bunda misalnya lagi begini-begini, boleh juga, nanti kita bahas. Ya udah, ini udah enak banget buat jadi manfaat buat teman-teman insya Allah. Terus tapi nggak cuma di sini doang, Mel, masih ada kita episode selanjutnya nih. Iya dong. Sekarang dikasih tahu. Jangan, nanti keburu ilmunya habis kita. Pokoknya nanti kita masih ada ilmu-ilmu lain, tapi ilmu-ilmunya sesuai pengalaman ya, mungkin bukan lebih kembali lagi bukan berdasarkan ilmu parenting secara teori, tapi apa yang sudah kita alami gitu. Karena kan cerita orang beda-beda. Cerita orang beda-beda. Pokoknya kita berusaha menyemangati nih single mom, jangan sedih terus, jangan patah semangat. Nah, kita ketemu di next episode. Stay tune. Assalamualaikum.